Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Pauji dari kelas T1 Manajemen Informatika semester 6 dari kampus Citra Buana Indonesia Sukabumi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce introduction. Yang pertama yaitu apa itu e-commerce. Menurut Wikipedia, electronic commerce biasa ditulis dengan e-commerce adalah perdagangan produk atau layanan yang menggunakan jaringan komputer seperti internet. Perdagangan elektronik terus berlanjut teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik dalam kurung ADI, sistem manajemen inventaris, dan sistem pengumpulan data otomatis. Elektronik modern perdagangan biasanya menggunakan World Wide Web untuk setidaknya satu bagian dari kehidupan transaksi siklus. Meskipun mungkin juga menggunakan teknologi lain seperti email. Nah, bisnis e-commerce mungkin menggunakan beberapa atau semua hal seperti berikut. Yang pertama, situs web belanja online untuk penjualan eceran langsung ke konsumen. Kedua, menyediakan atau berpartisipasi dalam pasar online yang memproses bisnis pihak ketiga penjualan ke konsumen atau konsumen ke konsumen. Yang ketiga, pembelian dan penjualan bisnis ke bisnis. Yang keempat, mengumpulkan dan menggunakan data demografis melalui kontak web dan media sosial. Yang kelima, pertukaran data elektronik bisnis ke bisnis. Yang keenam, memasarkan ke calon pelanggan dan pelanggan mapan melalui email atau fax misalnya dengan buletin. Yang ketujuh, terlibat dalam retail untuk meluncurkan produk dan layanan baru. Retail juga disebut sebagai pra-retail atau praniaga, adalah subkategori e-niaga dan retail online untuk memperkenalkan produk, layanan, dan merek baru ke pasar sebelum diluncurkan secara online. Terkadang sebagai reservasi dalam jumlah terbatas sebelum liris. Realisasi atau ketersediaan komersial. Retail mencakup perdagangan pra-penjualan, pengecer pesanan di muka, inkubasi pasar, dan komunikasi crowdfunding. Bisnis elektronik. Bisnis elektronik atau e-business adalah penerapan informasi dan komunikasi teknologi dalam kurung TIK dalam mendukung semua aktivitas bisnis. Perdagangan merupakan pertukaran produk dan layanan antara bisnis, kelompok, dan individu dan dapat dipandang sebagai salah satu aktivitas penting dari bisnis apapun. Perdagangan elektronik berfokus pada penggunaan TIK untuk memungkinkan aktivitas eksternal dan hubungan bisnis dengan individu. Grup dan bisnis lain atau e-business mengacu pada bisnis dengan bantuan internet, yaitu melakukan bisnis dengan bantuan jaringan internet. Istilah e-business diciptakan oleh IBM, tim pemasaran dan internet, pada tahun 1996, ditulis wikipedia.com. Jadi, perbandingan e-commerce dan e-business pada kesimpulannya adalah e-business adalah istilah yang lebih umum daripada e-commerce.
Namun dalam buku ini kami hanya akan menggunakan istilah e-commerce karena setiap transaksi bisnis akhirnya terlibat dalam penjualan atau membeli produk atau jasa. Dan istilah e-commerce jelas lebih tersebar luas daripada istilah e-business. Beberapa penulis menulis dengan sangat antusias seperti e-commerce memungkinkan yang komprehensif eksekusi digital proses bisnis antara pemasok dan pelanggan mereka secara global, jaringan publik dan pribadi. Namun, definisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Nah, apa yang dimaksud dengan komprehensif? Apakah ini berarti proses komprehensif total? Bagaimana dengan transportasi dan pengiriman barang nyata? Jelas ini beberapa batasan untuk digitalisasi. Meskipun cepat atau lambat, percetakan 3D dapat berubah banyak. Mengapa bisnis harus dijalankan secara elektronik? Apakah pemberdayaan itu sendiri merupakan nilai, atau apakah kita digitalkan bisnis karena kita dapat mengurangi biaya, mempercepat proses, dan meningkatkan keuntungan? Definisi ini, meskipun diberikan di banyak buku e-commerce, terlalu banyak memasarkan berpikiran dan tidak membantu untuk memahami keuntungan dan kerugian dari digitalisasi bisnis secara wajar.
Jadi, definisi akhirnya e-commerce adalah pertukaran barang dan jasa antara independen organisasi dan atau orang yang didukung oleh penggunaan yang komprehensif dari sistem TAK yang kuat dan infrastruktur jaringan berstandar global. Untuk tujuan ini, mitra bisnis harus menggabungkan proses bisnis mereka dan proses bisnis sistem TAK. Sistem ini harus bekerja sama untuk sementara dan tanpa hambatan dan memiliki untuk berbagi, bertukar dan memproses data selama seluruh proses bisnis dan di seluruh batas-batas organisasi yang bekerja sama. Keamanan dan data privasi data serta kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan lain dan prosedur tentu saja harus dijamin. Pendekatan lain untuk mendefinisikan dan menjelaskan apa itu e-commerce berasal dari apa yang disebut model 5C (SWAS 2014). Ini mendefinisikan e-commerce dengan 5 domain aktivitas yang mendominasi dimulai dengan huruf C. Perdagangan di pasar elektronik, ada pencocokan pelanggan dan pemasok, sebuah penetapan ketentuan transaksi, dan fasilitas transaksi pertukaran. Dengan perpindahan luas ke sistem perusahaan berkemampuan web dengan relatif seragam kemampuan dibandingkan dengan sistem lama yang dimiliki oleh hubungan rantai pasokan universal yang telah dibuat. Kolaborasi yang pertama, web adalah perhubungan yang sangat luas atau jaringan hubungan antara perusahaan dan individu. Yang kedua, kolaborasi yang lebih atau kurang formal dibuat atau muncul di web untuk disatukan individu yang terlibat dalam pekerjaan pengetahuan dengan cara yang membatasi kendala seperti ruang, waktu, batas negara, dan fasilitas organisasi. Ada beberapa ketentuan tambahan, yaitu yang pertama, m-commerce (perdagangan seluler). Fitur utama m-commerce adalah poin pertama, kebebasan lokasi pelanggan (seluler).
Poin kedua, ketersediaan layanan yang tinggi melalui jaringan telepon seluler yang mapan. Poin ketiga, meningkatkan daya komputasi perangkat seluler. Yang poin keempat, interaktivitas perangkat seluler dalam kurung suara dan transfer data. Poin kelima, keamanan dalam kurung saat menggunakan jaringan ponsel. Poin ke-6, lokasi pelanggan melalui struktur sel. Poin ke-7, aksesibilitas pelanggan. Yang poin ke-8, potensi layanan penawaran yang dipersonalisasi. Yang kedua, e-procurement, pengadaan secara elektronik. Secara umum, e-procurement adalah otomatisasi organisasi proses pengadaan menggunakan aplikasi berbasis web. Ini memungkinkan pelanggan yang tersebar luas dan pemasok untuk berinteraksi dan melaksanakan transaksi pembelian. Setiap langkah dalam pengadaan proses ditangkap secara elektronik dan semua data transaksi diarahkan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya pengadaan. Jika diterapkan dengan benar, e-procurement dapat memberikan hasil yang luar biasa nilai bagi perusahaan dengan cara yang berbeda. Dalam arti yang lebih sempit, e-procurement dipandang sebagai pemesanan barang MRO, sama dengan pemeliharaan, perbaikan operasi berdasarkan sistem aplikasi berbasis web secara langsung oleh pembawa permintaan untuk mengurangi biaya proses di bidang yang disebut si artikel, yang mewakili sebagian kecil dari total volume pengadaan keuangan, tetapi menyebabkan signifikan bagian dari biaya pengadaan. Setiap proses penjualan pada saat yang sama merupakan proses pengadaan atau proses pembelian dari sudut pandang pelanggan, bisa disebut potensial. Proses penjualan didorong oleh pemasok. Proses pengadaan didorong oleh pelanggan. Namun, pertukaran barang atau layanan harus dikelola. Jadi, kami akan mempertimbangkan e-procurement sebagai pandangan khusus perdagangan elektronik. Yang ketiga, e-government, electronic government. Ensiklopedia Besar Wikipedia mengatakan e-government singkatan dari electronic government, juga dikenal sebagai e-gov, internet government, pemerintahan digital, pemerintahan online, atau pemerintahan yang terhubung terdiri dari digital interaksi antara warga negara dan pemerintahnya, atau C2G, antara pemerintah dan instansi pemerintah, bisa disebut G2G, antara pemerintah dan warga negara disebut G2C, antara pemerintah dan karyawan disebut G2E, dan antara pemerintah dan bisnis perdagangan disebut G2B. Interaksi digital ini mencakup semua tingkatan pemerintahan, kota, negara, bagian, provinsi, nasional, dan internasional. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi disebut TIK, dan bisnis rekayasa ulang proses BPR. Yang keempat, e-administration, administrasi elektronik. E-administrasi mengacu pada mekanisme yang mengubah proses kertas menjadi tradisional kantor menjadi proses elektronik, dengan tujuan untuk membuat kantor tanpa kertas. Tujuannya adalah untuk dapatkan transparansi dan akuntabilitas total dalam organisasi manapun. Tanda kutip Wikipedia 2015.
Peran internet. Pada tahun-tahun awal, e-commerce dianggap membantu bisnis. Sementara itu, ini telah menjadi lebih atau kurang sebagai pendukung bisnis. Dalam kurung Mohapatra 2013 halaman 10-12. Antara 1998 dan tahun 2000, sejumlah besar bisnis di Amerika Serikat dan Eropa Barat mengembangkan situs web yang belum sempurna. Di era .com, e-commerce datang untuk memasukkan aktivitas yang lebih tepatnya disebut perdagangan web, pembelian barang dan layanan melalui World Wide Web, biasanya dengan koneksi aman dengan kereta e-shopping, dan dengan layanan pembayaran elektronik seperti otorisasi pembayaran kartu kredit. Munculnya e-commerce juga secara signifikan menurunkan hambatan masuk dalam penjualan dari banyak jenis barang. Banyak pemilik rumahan kecil yang dapat menggunakan internet untuk menjual barang. Pemasok yang sudah mapan harus menutup toko mereka dan mengubah bisnis mereka model ke model e-commerce agar tetap menguntungkan, dan dalam bisnis mis agen perjalanan. Seringkali pemasok kecil menggunakan situs lelang online seperti eBay atau menjual melalui perusahaan besar situs web untuk memastikan bahwa mereka dilihat dan dikunjungi oleh pelanggan potensial. Model bisnis yang terkait dengan e-commerce. Bisnis berbasis internet. Dalam bab ini kami mendaftarkan beberapa aktivitas bisnis yang khas yang didasarkan pada internet. Pelaku e-commerce bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan menggunakannya sebagai penyedia layanan khusus. Penyedia akses memastikan akses teknis ke internet. Kita harus ingat itu seseorang harus membayar penyedia akses agar kita bisa mendapatkan akses ke internet. WHO membayar kami atau orang lain di banyak sebagian besar wilayah dunia ini benar-benar diprivatisasi ya. Bisnis meskipun terkadang dalam arena politik, akses ke internet dinyatakan sebagai hak asasi manusia modern. Jelas pada kemiripan dengan jaringan telepon, namun itu biasanya bekerja dalam bentuk yang diprivatisasi ini. Model bisnis tradisional yang mirip dengan bisnis penyedia akses adalah operator infrastruktur teknis, misalkan jaringan telepon, jalan raya mobil, atau rel kereta api. Mesin pencari adalah perangkat lunak yang paling banyak digunakan di internet. Mereka adalah langkah awal untuk banyak aktivitas berbasis internet. Tidak hanya tetapi, tentunya juga jika seseorang mencari file peluang bisnis, sekali lagi kita harus bertanya, siapa yang membayar? Orang yang ingin menemukan sesuatu atau seseorang atau orang yang ingin ditemukan. Model bisnis tradisional dan serupa diberikan oleh apa yang disebut dalam kutip 2 halaman kuning, di mana perusahaan terdaftar dan dikelompokkan menurut cabang dan lokasinya. Penyedia konten menawarkan konten barang digital yang sepenuhnya, misalkan informasi berita, dokumen, musik. Varian khusus dari penyedia konten adalah perantara informasi yang merupakan pedagang informasi. Sekali lagi, pertanyaan berikut harus diajukan seperti siapa yang membayar, orang yang ingin memiliki akses ke sesuatu informasi, dan yang mau kasih informasi. Model bisnis tradisional di bidang ini adalah penerbit koran, penerbit majalah, dan radio, dan jasa penyiaran televisi atau perusahaan penerbitan. Portal adalah situs web yang menyediakan sekumpulan layanan kepada pengguna sehingga dia kadang-kadang berpikir bahwa dia menggunakan satu sistem perangkat lunak yang sangat kompleks.
Portal sering digunakan dalam organisasi besar untuk mengontrol akses karyawan ke sistem TAK yang berbeda. Setiap karyawan mendapatkan menu tertentu dari aplikasi miliknya. Juga penyedia konten menggunakan portal meskipun dalam arti sempit bahwa mereka hanya mengirimkan konten dan tidak ada sistem aplikasi. Berikutnya, pasar online atau mall elektronik. Pasar online adalah situs web tempat pemasok dan calon pelanggan dapat datang bersama seperti di pasar nyata di kota kecil. Sebuah email adalah sekumpulan toko online yang dapat ditemukan di satu situs web. Contoh model bisnis tradisional dan sejenis adalah pusat perbelanjaan. Omnibus orders, satu orang adalah pelanggan toko dan membeli untuk sekelompok orang. Pasar dan asosiasi pembelian. Komunitas virtual. Komunitas virtual adalah platform untuk komunikasi dan pertukaran pengalaman. Ini mirip dengan klub atau asosiasi virtual. Kita harus selalu bertanya, siapa pemiliknya, siapa orang atau organisasi di balik platform, dan siapa yang membayar atau anggota pengunjung, operator komunitas. Broker informasi. Pialang informasi mengumpulkan dan memberikan informasi, misalkan seperti informasi dengan sehubungan dengan produk, harga, ketersediaan atau data pasar, data ekonomi, informasi teknis. Di sini kita harus bertanya, bisakah kita mempercayai informasinya? Apakah netral atau hanya penempatan produk? Beberapa penyedia dibiayai melalui iklan. Model bisnis tradisional dan serupa adalah majalah yang menjalankan tes komputer, mobil, barang konsumsi, restoran, pialang transaksi. Pialang transaksi adalah orang atau organisasi yang melakukan transaksi penjualan. Terkadang broker tersebut digunakan untuk menyembunyikan pelanggan sebenarnya ke pemasok. Pialang transaksi adalah agen yang ahli di bidang tertentu dan dapat mengambil alih sebagian bisnis. Model bisnis tradisional yang serupa adalah penjual gratis. Dari daftar berikut menjelaskan bahwa berbagai macam model bisnis berbasis internet. Namun, itu tidak akan terjadi kompilasi lengkap karena dengan teknologi baru dan inovatif, ide bisnis baru akan muncul dan menghasilkan penawaran baru dan tambahan. Sekarang kita akan menjelaskan keunggulan dan kerugian. Keunggulan dan kerugian e-commerce memiliki banyak keunggulan. Tapi seperti yang kita ketahui dari setiap area kehidupan kita di sana adalah tidak ada makan siang gratis. Tentu saja e-commerce memiliki beberapa kelemahan. Di keunggulannya yaitu untuk pelanggan. Yang pertama, jam belanja lebih fleksibel 7-24 jam. Yang kedua, tidak ada antrian tunggu jika jaringan tersedia dan perangkat lunak yang dirancang dengan tepat. Yang ketiga, belanja di rumah, tidak perlu meninggalkan rumah dan mengisi bahan bakar mobil atau beli tiket subway dan cari tempat parkir dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan individu dapat dipenuhi jika kustomisasi ditawarkan. Yang kelima, penawaran global lebih banyak persaingan dan tekanan. Tentang harga, untuk penyedia, yang pertama, layanan pelanggan yang lebih baik dapat ditawarkan. Yang kedua, komunikasi cepat dengan pelanggan. Yang ketiga, potensi pelanggan baru melalui visibilitas global. Yang keempat, tidak ada perantara tradisional, siapa yang mengambil margin. Kekurangannya sebagai berikut untuk pelanggan. Yang pertama, resiko keamanan, pencurian data, misalkan mencuri akun atau nomor kredit.
Yang kedua, pencurian identitas, bertindak atas nama kami atau identitas pengguna. Yang ketiga, penyalahgunaan, misalkan orang ketiga memesan barang dengan identitas kita, terus mereka dikirim barang dan kita harus membayarnya. Yang keempat, kejahatan, perusahaan palsu atau perusahaan tidak benar-benar ada. Yang kelima, penipuan, misalkan pemesanan dikonfirmasi, faktur harus dibayar tapi barang tidak pernah dikirim. Yang keenam, status hukum tidak pasti, jika terjadi sesuatu atau salah bisakah kita menuduh penyedia. Nah, untuk penyedia, yang pertama, biaya logistik lebih tinggi, barang harus dikirim ke lokasi pelanggan. Yang kedua, anonimitas pelanggan, bagaimana caranya membuat iklan bertarget. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya menjelaskan mengenai e-commerce, dan tentu saja bukan hanya itu saja, masih banyak hal-hal lain mengenai e-commerce. Bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaklumi, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa. Waalaikumsalam.